Yo, sobat-sobat Amin, apa kabarnya semua? Para pencinta Liga Campuran single bed dari Sabang sampai Merauke, semoga semuanya sweet all fit ya, Wak. Amin. Oke, sebelumnya Wak Amin ucapkan selamat datang yang baru nonton video Amin ini. Baru jumpa lagi bersama Wak Amin yang prediksi yang mantul. Nah, sebelumnya kita bahas prediksi semalam, Wak. Ini agak lumayan kalau dipasang single bednya. Semalam tuh Wak Amin cuma pasang 2 build di dini harinya, ya kan? Semalam prediksi YouTube itu gagalnya cuman di Dundle. Nah, Drogedek United itu dia menang selisih 1. Nah, menit pertama udah gol, tapi di menit selanjutnya sampai babak kedua full time itu gak ada golnya. Nah, selebihnya itu handicap dan over-undernya hampir rata-rata kena, Wak. Kalau nggak percaya cek aja video semalam, Wak. Nah, ini build yang Wak pasang. Di sini patah 1, Wak. Yah, sayang kali. Padahal itu udah Wak memprediksikan ya kan. Karena semalam tuh Wak Amin pasangnya di prediksi over semalam tuh kan, di Dundle. Nah, pas di malamnya itu perubahan pasaran, Wak. Nah, oddsnya itu kecondong ke under. Pan Wak Amin yakin mau tekan ke under gitu kan, karena perubahan pasaran. Malah terjadinya Wak Amin dua bil ini ngepur di Dundle, di pur setengahnya. Ya, Wak bisa lihat sendiri tuh jamnya sama, oddsnya naik kali. Nah, di sini kalau misalnya 3 tim, Wak Amin yakin, ya biasa itu untuk 3 tim Wak Amin yakin ya kan bakal terjadinya menang full. Nah, jadi untuk sobat-sobat Wak Amin, nah kan ada itu yang bilang tuh, alah Wak jangan sering afternya aja lah Wak, yang winnya, yang jongnya juga lah. Kan Wak Amin prediksi juga ini, yang jong ya Wak Amin bilang jong, kalau ya JP Wak Amin bilang JP. Namanya prediksi, mana ada yang mulus, ya enggak. Tapi kalau Wak Amin ajari, kalau mau tetap profit ya pasang di single bednya. Nah, ada Wak Amin ajari tuh. Nih, tengok lu di Arsenal. Semalam tuh ada yang ngebom di Arsenal, ya kan, sama dibojolkan main di over. Totalnya skor itu 3-5. Padahal di babak pertama dia Arsenal tuh udah ketinggalan 2-0, ya kan. Di West Ham, apalagi kalau di Liga-Liga Inggris, klub friendly ini Liga Inggris cukup bagus, Wak. Nah, di sini yang kalahnya di Drogedek United melawan Dundles. Nah, di Salzburg Wak Amin yakin sampai pur di setengahnya. Nah, Wak bisa lihat sendiri nih perubahan pasarannya. Nah jadi sekali lagi Wak, kalau mau tahu info lainnya atau kalau mau tahu kita racik-racik bareng, boleh ke Wak Amin. Ataupun kalau mau Wak sekalian pilih-pilih prediksi Wak Amin, boleh. Oke Wak, kita seruput lagi Wak kopinya Wak. Nah Wak, gak usah baca lagi, langsung aja Wak Amin kasih prediksi Wak Amin untuk malam ini sebagai referensi untuk sobat-sobat pencinta Liga Campuran ataupun single bed. Tapi sebelum masuk pembahasan video ini, jangan lupa dukung channel Wak Amin agar Wak Amin bisa terus berbagi prediksi-prediksi yang mantul dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya Wak, supaya nggak ketinggalan prediksi Wak Amin selanjutnya. Ada 4 pertandingan yang Wak prediksi untuk malam ini sama dini hari juga di Liga Norwegia sama Liga Brazil Serie A. Bodo Glimt melawan Salzburg, Strømsgodset melawan ODDBK, Bragantino melawan Avai, Fluminense melawan Kera. Nah, langsung saja Wak ke pertandingan pertama di Liga Norwegia. Bodo Glimt melawan Salzburg. Di klasemen di sini, Salzburg ini peringkat kelima dengan poin 19, sedangkan Bodo Glimt ini sama, dia peringkat ke-6 dengan poin sama 19. Dilihat dari head to head di sini. Di sini 3 kali kemenangan untuk di Bodo Glimt dan 2 kali berakhir imbang. Nah, di menit terakhir Wak bisa lihat sendiri. Di kandangnya Salzburg di sini berakhir imbang, tapi di kandang Bodo Glimt di sini cuma selisih 1 doang. Untuk 6 terakhir Bodo Glimt 5 menang 1 kalah, sedangkan 6 terakhir Salzburg 3 menang 3 kalah. Nah, itu juga Wak sumber yang lagi. Nah, di sini ada beberapa pemain yang tidak dipasang pemain. Untuk di Salzburg ada 3, sedang di Bodo Glimt cuma 2 pemain yang masih dipertanyakan, selebihnya full squad. Untuk performa Bodo Glimt bermain di home-nya 2 menang 3 draw. Nah, di terakhirnya di sini Bodo Glimt di sini sebagai tim tuan rumah performanya cukup bagus Wak. Di sini dia itu belum pernah mengalami kekalahan dalam 10 menit terakhirnya. Nah, dia cuma tuh 4 kali berakhir imbang dan 6 kali kemenangannya. Di menit terakhir Wak bisa lihat sendiri. Nih, melawan Klasvik di sini dia ngebantin dengan 1-3-0. Sedang performanya Salzburg bermain wingnya 2 menang 3 kalah. Nah, sementara kira di sini Salzburg ini di sini ya performanya cukup bagus Wak. Di sini ya imbang-imbang gitu, 5 kali kemenangan dan 5 kali mendapatkan kekalahan. Nah, itu juga Wak, pasaran handicap ya dikasih bandot
Di sini Bandot yang handicap Bodo Glim yang por Searchbook 1/4, 1/2, 1 dan 1/3/4. Kalau di fronternya 3/2, 3/4, 3/3/4 dan 4. Nah, panas sekali wak. Di sini ngepurnya cukup besar, apalagi ya performanya cukup bagus si Bodo Glim ini. Tapi wak yakin dilihat dari pasaran 1/4 itu harusnya imbang. Di sini cuma selisih 1 ataupun bisa terjadinya imbang. Nah, di sini wak itu pasang ditahan di 1/2-nya. Kalau ditanya fronternya, wak pasang di over di 3/4, di 3/4-nya. Kalau mau bermain aman, pasang di overnya aja wak. Oke wak. Lanjut wak. Storm Ghost melawan ODDBK. Di klasemennya di sini, Storm Ghost ini peringkat keempat dengan poin 20, sedangkan ODDBK ini peringkat 9 dengan poin 18. Dilihat dari head to roll di sini. Di sini 4 kali kemenangan untuk di Storm Ghost dan sekali kemenangan untuk di ODDBK. Di menit terakhir wak bisa lihat sendiri. ODDBK menang selisih 1, itu pun di liga klub friendly. Nah, di sini Storm Ghost di sini menang tipis sama dia nggak bantai dengan 1-3-0. Nah, di sini dia sebagai tim tuan rumah, dia nggak bantai dengan 1-3-0. Untuk 6 terakhir, Storm Ghost 2 menang 1 draw 3 kalah. Sedangkan untuk 6 terakhir, ODDBK 4 menang 1 draw 1 kalah. Nah, kita juga wak sumber kita yang lagi. Nah, di sini wak ada beberapa pemain yang tidak pas bermain. Untuk di ODDBK ada 2, sedangkan 1 wak, sorry. Sedangkan di Storm Ghost cuma 1 dan 2 pemain yang masih dipertanyakan untuk di ODDBK. Untuk performanya Storm Ghost bermain di home-nya 4 menang 1 kalah. Nah, sementara kira di sini Storm Ghost di sini sebagai tim tuan rumah performanya cukup bagus wak belakangan ini. Nah, di menit terakhir wak bisa lihat sendiri melawan Lillestrøm dia ngebantai dengan 1-3-0. Nah, untuk performanya ODDBK bermain di UE-nya 5 menang beruntun. Dan sementara terakhir di sini ODDBK ini pun dia nggak mau kalah telak juga wak. Di sini dia di performa terakhirnya wak bisa lihat sendiri 5 kali kemenangan beruntun. Dia cuma tuh mengalami 3 kali menelan kekalahan. Nah, kita juga wak pasaran handicap yang dikasih Bandot. Di sini Bandot yang handicap Storm Ghost yang por ODDBK setengah 3/4, 1/4 sama 1. Kalau di fronternya 3, 2, 3/4, 3/4 dan 3,5. Nah, di sini hati-hati ngambil under di 3,5-nya wak, di odds di 150. Itu hati-hati cobaan wak. Nah, kalau mau bermain aman pasang di over aja wak. Oke. Nah, di sini wak untuk pasang ditahan di satunya karena di sini Storm Ghost sebagai tim tuan rumah dia ngepur tuh ada pur 1/4 dan odds setengahnya itu condong ke bisa ODDBK bisa menahan selisih 1 dan berakhir imbang. Prediksi wak di sini bakalan terjadi ya 2 sama. Oke wak. Lanjut wak ke Liga Brazil, Bragantino melawan Avaí. Di klasemennya di sini Avaí ini peringkat ke-11 dengan poin 18, sedangkan Bragantino ini peringkat ke-14 dengan poin 18 sama. Dilihat dari head to head di sini. Di sini 2 kali kemenangan untuk di Bragantino dan 2 kali kemenangan untuk di Avaí dan sekali berakhir imbang, tapi di tahun 2016. Nah, karena Avaí ini dia dari peringkat ya seri B, dia baru naik itu ke seri A-nya. Untuk 6 terakhir Bragantino 2 menang 2 draw 2 kalah. Sedangkan 6 terakhir Avaí 2 menang 1 draw 3 kalah. Nah, itu juga wak sumber kita yang lagi. Nah, di sini wak ada beberapa pemain yang tidak pas bermain. Untuk di Avaí ada 4, sedangkan di Bragantino cuma 1. Untuk performa Bragantino bermain di home ya 2 menang 3 kalah. Dan sementara kira itu sini Bragantino sebagai tim tuan rumah performanya cukup acak karir wak di sini. Di sini dia cuma tuh kemenangannya cuma 2 kali, 3 kali berakhir imbang dan selebihnya 5 kali menelan kekalahan. Sedang performanya Avaí bermain di UE-nya 1 menang 4 kalah. Dan sementara kira di sini Avaí pun cukup buruk juga wak di sini bermain di UE-nya. Tapi Avaí ini ya kalau performanya sebagai tim tuan rumah cukup bagus wak. Nah, kita juga wak pasaran handicap yang dikasih Bandot. Di sini Bandot yang handicap Avaí yang por Bragantino yang por Avaí 3/4, 1,5 sama 1/4. Kalau di fronternya 2,5, 2/4, 2/3/4 sama 3. Nah, di sini hati-hati terjebak oleh Bandot wak, ada pur setengahnya. Di sini wak untuk pasang di Avaí karena di pasaran 3/4-nya itu kok condong
Avai yang bisa menguasai pertandingan walaupun performanya cukup buruk. Nah, di sini Wak Min tuh pasang ditahan di Avai, ditahan di satunya. Kalau di Overnornya, Wak Min pasang di under di 2/3/4-nya. Karena prediksi Wak Min di sini 1-0 aja dimenang oleh Avai ataupun berakhir imbang. Oke, Wak. Lanjut Wak, terakhir Fluminense melawan Ceará. Di klasemennya di sini Fluminense ini peringkat ke-6 dengan poin 24, sedangkan Ceará ini peringkat ke-15 dengan poin 18. Dilihat dari head to rating di sini. Di sini sekali kemenangan tuh di Fluminense dan 2 kali kemenangan tuh di Ceará. Dan 2 kali berakhir imbang. Nah, di terakhir Wak bisa lihat sendiri. Di kandangnya Fluminense di sini berakhir imbang dengan 1-0, tapi di kandangnya Ceará di sini Ceará menang dengan skor tipis 1-0 aja. Untuk 6 terakhir Fluminense 4 menang 1 draw 1 kalah, sedang 6 terakhir Ceará 2 menang 3 draw 1 kalah. Nah, itu juga Wak sumber kita yang satu lagi. Nah, di sini Wak performanya Fluminense bermain di home-nya 4 menang 1 kalah. Dan sebentar kira di sini Fluminense sebagai tim tuan rumah performanya cukup bagus Wak. Di sini dia cuma menelan kekalahan tuh 3 kali, sekali berakhir imbang dan 6 kali kemenangannya. Tim terakhir Wak bisa sendiri, di situ dia ngebantai dengan suatu 4-0 sebagai tim tuan rumah. Sedang performanya Ceará bermain di away-nya 2 menang 2 draw 1 kalah. Dan sebentar kira di sini Ceará pun sebagai bermain di away-nya nggak mau kalah ketinggalan juga. Di sini dia performanya cukup berhasil menahan aja. 2 kali menelan kekalahan, 4 kali berakhir imbang dan 4 kali kemenangannya. Nah, kita juga Wak pasaran handicap yang dikasih bandot. Di sini bandot handicap Fluminense yang por Ceará 3/4 setengah 1 sama 1/4. Kalau ditanya over-undernya 2/4 1/3/4 sama 2,5. Nah, untuk handicapnya di situ hampir sama kayak di Bragantino, tapi untuk over-undernya di sini kecondong ke over. Nah, di sini gua itu pasang di tim tuan rumah, apalagi di pasaran di 3/4-nya. Gua bisa lihat sendiri perbedaannya. Di sini gua itu pasang di pur di setengahnya. Kalau ditanya over-undernya, gua pasang di over di 1/3/4-nya. Oke Wak, itu Wak bisa sendiri perbandingannya di Bragantino. Nah Wak, itu dia tim terakhir Wak berbersihkan. Jadi kalau soal Wak Min satu Wak Min ya kalian boleh ambil, ikut Wak Min. Kalian pilih-pilih lah yang satu Wak Min. Kalau nggak nggak masalah. Yang penting di sini Wak harus yakin, jangan ragu-ragu. Dan jangan lupa itu sebagai referensi untuk sahabat-sahabat pencinta Liga Campuran ataupun single band, dan utamakan prediksi sendiri. Oke Wak Min undur diri dulu. Maaf kalau ada salah kata. Kalau mau tahu info fulannya bisa ke warung komen langsung. WhatsApp Wak Min ada di kolom komentar atau deskripsi. Atau kalau mau tahu bil single bed Wak Min, pantau terus FB Wak Min. Dan terima kasih support selalu Wak Min. Salam, yang penting yakin.